Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Putra Nafis, NIM 9320190008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah dari sistem keamanan jaringan, yaitu mengkonfigurasi Cisco routers menggunakan syslog, NTP, dan juga operasi SSH. Yang pertama sini tabel pengamatan, bisa dilihat di sini device-nya R1, R2, R3, PCA, PCB, PCC, dan juga sudah terdapat interface-nya dan juga IP address-nya. Kita masuk ke part pertama, yaitu mengkonfigurasi OSPF MD5 Authentication. Yang pertama kita lakukan adalah tes konektivitas semua device yang terdapat pada topologi ini. Kita masuk ke PCC, kita masuk ke command prompt, kita ping semua device yang ada. Yang pertama kita ping adalah R1 di interface G0/1, yaitu 192.168.1.1. Bisa terlihat terhubung. Selanjutnya kita ping tetap di R1, yaitu 10.1.1.1 terhubung. Selanjutnya kita ping ke device R2, kita masukkan IP address-nya 10.1.1.2. Selanjutnya kita ping lagi ke 10.2.2.2. Selanjutnya kita ping menuju 192.168.3.1. Baru kita ping lagi ke 10.2.2.1. Selanjutnya kita ping lagi menuju 192.168.1.5. Sudah terhubung 75%, kita coba sekali lagi. Ya, lossnya ada 0%. Selanjutnya kita ping ke 192.168.1.6. Sama seperti yang tadi, RTO dulu. Baru kita ping sekali lagi. Bisa terlihat terhubung. Selanjutnya kita ping ke PCC, yaitu 192.168.3.5. Terhubung. Bisa dilihat kalau semua addressing topologi ini terhubung dengan kita cek konektivitasnya melalui ping. Selanjutnya kita masuk ke configure OSPF MD5 Authentication for all routers. Jadi kita men-setting semua router ini dengan OSPF. Yang pertama kita masuk ke R1, masuk ke CLI-nya, kita masuk ke command prompt, kita masuk ke enable. Di sini ada passwordnya udah ada nih, yaitu Cisco NPA55. Cisco NPA55. Kita masuk ke konfigurasi terminal. Selanjutnya kita ketikkan router OSPF 1. Baru kita masukkan area 0 authentications message yes. Setelah kita setting di router 1, kita pindah ke router 2. Kita masukin lagi sama seperti di R1, kita enable. Baru kita masukin passwordnya Cisco NPA. Oke, kita config. Enable dulu lagi karena passwordnya masih salah. Kita coba lagi Cisco NPA55. Saya lupa 55-nya. Selanjutnya kita masuk ke config. Selanjutnya kita masuk ke router lagi, router OSPF 1. Router OSPF 1. Oke, selanjutnya kita masuk ke area 0 authentications message. Ya, lanjut ke router 3. Router 3 kita sama setting di seperti di R1 dan R2. Kita masuk ke enable Cisco NPA55. Baru kita masuk ke config. Baru kita masuk ke router OSPF 1. Baru kita masukin kode perintahnya area 0 authentications message this. Oke, step 2 telah selesai. Kita masuk ke step 3.
Di step 3 kita mengkonfigurasi MD5K for semua routers yang ada di topologi ini, yaitu dengan R1 R2 dengan password MDPA55K. Kita masuk ke router 1, kita masuk ke, kita exit dulu, baru kita masuk ke interface S0 per 0 per 0. Kita masukin perintahnya IP OSPF reset DJSK 1 MD5 MD5 PA55. Udah, kita selesai. Kita masuk ke router 2, kita masukkan perintah yang sama, kita exit dulu, baru kita masuk ke interface S0 per 0 per 0. Kita masukin IP OSPF reset DJSK 1 MD PA55 karena dia MD5, oh ya kurang 5 nya MD5 PA55. Oke, enter. IP OSPF message DJSK1 MD5. Oh ya, kita masuk, saya lupa MD5 nya. Oke, selanjutnya kita exit, kita pindah ke interface satunya, yaitu interface S0 per 0 per 1. Kita masukkan lagi IP OSPF message DJSK 1 MD5, baru kita masukin MD5 PA55. Sudah, kita masuk ke router 3, kita setting lagi sama seperti router 2 dan router 1. Kita exit, baru kita masuk ke interface switch 0 per 0 per 1, baru kita masuk ke IP OSPF reset DJSK 1 MD5 MD5 PA55. Baik, selanjutnya kita ke verifikasi configurations. Kita cek di sini saja ya, di router 3 apakah sudah masuk perintahnya. Kita exit, lalu kita masuk ke perintah komennya itu show IP OSPF interface. Oke, serial 01 duhat kayak di serial 01 upline protocol is up, berarti ini udah tersambung. Oke, kita lanjut ke step part 2, yaitu konfigurasi NTP. Yang pertama kita lakukan adalah pencet klik PCA ini, baru kita masuk ke service, baru kita masuk ke NTP. Ini NTP kita perintahkan, kita ubah jadi enable dan kita masukin key-nya 1 dan passwordnya adalah NTP PA55. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu konfigurasi R1, R2, R3 as NTP clients. Jadi kita ubah ke R1, R2, R3 nya menjadi NTP clients. Pertama kita masuk ke R1, kita exit dulu, baru kita ketikkan NTP server 192.168.1.5. Oke, sudah masuk ke NTP server. Kita masuk ke R2. Sama seperti di R1, kita exit dulu, baru kita ketikkan NTP server 192.168.1.5. Lanjut masukin yang sama di server yang ketiga, di router yang ketiga. Kita const, kita masukin NTP server 2.168.1.5. Oke, semuanya sudah disetting sesuai dengan perintah nomor 2. Yang selanjutnya kita masuk ke step 3, yaitu konfigurasi router ke jam hardware-nya. Yang pertama kita konfigurasi predicate from NTP. Oke, kita settingnya di R1 nya, kita ketikkan di sini NTP update kalender, kita ketikkan, kita masuk R2, kita ketikkan juga sama seperti tadi NTP update kalender.
Baru kita masuk juga ke SSH sini, kita masukin npm update kalender. Oke. Kita lihat perintah selanjutnya adalah kita show clock. Kita masuk ke sini, kita exit, baru kita klik show clock. Bisa terlihat masih Maret ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step 4, yaitu configure NTP authentication on the routers. Oke, kita masuk ke R1 dulu. Pertama kita masuk ke NTP authenticate. Oke, NTP authenticate. Lalu kita masuk NTP trusted key1, NTP authentication 1 MD5 NTP PA55. Selanjutnya kita masuk ke R2, kan perintah yang sama, yaitu NTP authenticat. Kita masuk ke NTP trusted key1, kita masuk ke NTP authentication key1 MD5 NTP PA55. Kemudian kita masuk ke router 2, kita masukin namanya NTP kita masuk sebelumnya kita masuk ke conf t dulu. Kita ketikkan lagi NTP authenticate. Oke, kita masukin NTP trusted key1, kita masukin NTP authentication key1 MD5 NTP PA55. Oke, sudah masuk semua. Sekarang kita masuk ke part 5, yaitu configure router to timestamp load message, yaitu mengaturnya. Yang pertama kita masuk ke R1, kita ketikkan perintah service timestamps log that time msec. Oke, lanjut ke yang router 2, sama perintahnya, yaitu service timestamps log that time msec. Oke, lanjut kita masukin ke perintah dari router 3 sama seperti tadi, yaitu service timestamps log that time msec. Oke, selesai semua. Kita masuk ke part 3, yaitu configure routers to log message to the syslog server. Yang pertama, kita router console will display as message that logging has started. Berarti kita masuk ke R1 dulu. Kita setting dulu, kita set anunya login host 192.168.1.6. Sama kita juga setting di router 2, yaitu login host 192.168.1.6. Kita masuk ke server, kita masuk ke login host 192.168.1.6. Oke, sudah berhasil semua. Kita masuk ke verify login configuration. Is the command show logging to verify to has been enabled. Oke, kita masuk ke sini, kita masuk ke show logging. Kita tes di sini aja ya, di sini aja ya. Kita exit, kita oke, show logging. Login itu 192.168 sudah login. Di sini sudah membuktikan di sini. Oke, kita lanjut, yaitu examine the log of syslog server from the service type.
syslog server, box select syslog service button. Kita masuk ke syslog servernya, kita masuk ke service-nya, kita masuk ke syslog service button, baru kita clear log, jadi akan masuk ke sini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke part 4. Nah, kita masuk ke configure a domain name. Berarti ini kita masuknya di R3 doang karena dia server doang. Pertama kita masukin configure dulu domain name-nya. Kita masuk di sini, kita masuk conf kita masukin IP domain name-nya, name itu CCNA security.com. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita masukin ke step 2 itu username-nya ya. Username SSH admin privilege 15 script Cisco SSHPA5 Cisco SSHPA55. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke step 3. SPH55. Oke. Kita masuk ke step 3, yaitu use the local account to integrate validation SSH connections. Kita masuk ke line PTY 04 lalu kita masuk ke login lokal, lalu kita masuk ke transport input SSH. Oke, selanjutnya kita exit, baru kita masukin existing RC key should be based on the router. Oke, kita masuk ke erase existing key pair. Kita hapus existing key-nya dulu ya. Seperti kita masuk ketikkan title key 0in RSA. Tidak ada. Lanjut ke step 5, yaitu generate RSA encryption key for fire for R3. Baik, kita masuk ke titik create. Oke, generate RSA, kita masukin modulusnya 1024. Oke, selanjutnya kita verify SSH configurations. Use the show IP SSH command to the current settings. Kita masukin ke exit dulu, baru kita ketikkan komennya, yaitu show IP SSH. Let's comment to current setting for federation. Oh, oke, ini salah. So SSH enable authentication di 120 second dan authentication request 3. Oke, sama persis. Oke, kita ubah di sini timeoutnya di step 7 dan authentication parameternya. Oke, kita masuk ke const lagi, kita masuk ke IP SSH timeoutnya, dia minta diubah untuk ke 90 second, SSH timeout ke 90 second, dan juga kita diminta IP SSH authentications-nya kita minta diubah menjadi 2 retries-nya, dan juga versionnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke attempt to connect R3 via Telnet from PC. Oke, kita masuk ke PC, kita masuk ke command prompt. Di sini kita ketikkan telnet 192.168.3.1 connection to by foreign host trying to 192.163.1 terus kita cek biasanya connection
file ya, gagal karena nggak bisa. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini, kita masuk lagi ke step 9 yaitu connect R3 using SSH on PCC. Oke, kita masuk SSH min L min SSH admin 192.168.3.1. Passwordnya tadi kita buat yaitu, kita cari lagi tadi mana passwordnya ya, Cisco SSHPA55, Cisco SSHPA55. Oke, passwordnya benar, dia masuk ke R3. SSPH55. Oke, ini sudah juga ternyata anunya passwordnya. Tutorial bisa maintain the connect R3 using SSH on R2. Berarti kita masuk ke R2, CLI of R2. We must use SSH to access the router from the CLI of R2. Enter the command connect R3 to SSH using the SSH to user account when from the password. Oke, kita masuk ke CLI-nya R2, berarti kita di sini kita exit. Kita masuk di sini, kita ketikkan SSH min v 2 min l SSH admin 10.2.2.1. Passwordnya tadi Cisco SSHPA55. Oke, masuk, berhasil guys. Dan kita cek resultnya di sini juga udah 100%. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan ataupun khilafan, mohon maaf karena kesempurnaan itu milik Tuhan dan kesalahan hanya milik saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.